2 minggu lagi, yaitu minggu ke-34, kita akan merayakan pesta Kristus sebagai Raja semesta. Yesus Raja semesta, bukan hanya Raja Katolik, bukan hanya Raja orang Kristen, Raja semua manusia, ataupun agama, ataupun suku dan bangsa. Nah, itu yang kita imani dengan pokok iman Yesus sebagai Raja semesta dan bukan hanya manusia, tapi segala sesuatu, segala ciptaan, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Yesus Raja semesta. Itu artinya dunia ini dan seluruh alam semesta yang kelihatan dan tidak kelihatan adalah wilayah kekuasaan Yesus. Yesus menjadi pemilik tunggalnya. Kalau kita punya bahasa Inggris, is the absolute owner. The absolute owner, pemilik absolut. Yesus adalah Tuhan. Dan kata Tuhan itu berasal dari Tuhan. Tuhan berarti pemilik. Tuhan berarti pemilik. Yesus adalah rajanya. Dan tidak ada raja yang lain. Tidak ada pemilik yang lain atas dunia ini dan seluruh alam semesta dan atas kehidupan kita. Dan ini yang kemudian kita sebut kerajaan Allah. Nah, dalam rangka pesta iman kita di akhir tahun ini, pesta Kristus Raja semesta alam ini, dalam bacaan Injil hari ini, ketika Yesus sedang sibuk-sibuk mengajar orang banyak, beberapa orang Farisi ditanya Yesus, "Guru, kapan kerajaan Allah ini datang?" Rupanya dalam pengajaran sebelumnya Yesus mengajar tentang kerajaan Allah. Kerajaan Allah subhama ini, subhama itu dan sebagainya. Nah, di dalam perubahan. Lalu mereka tanya, kapan kerajaan Allah itu datang? Lalu Yesus menjawab, aduh, muat polisi. Kalau bagaimana kita muat polisi, kenapa kami sampai tanya demikian? Kenapa sampai kalian tanya demikian? Lalu dia bilang, kerajaan Allah itu sudah ada di tengah-tengah kamu. Kalau kamu tanya kapan datang, sudah ada di tengah-tengah kamu. Dari jawaban Yesus ini kita tahu bahwa orang Farisi keliru memahami kerajaan Allah. Tidak tahu tentang hakikat kerajaan Allah. Terus kerajaan Allah yang dimengerti oleh orang Farisi berbeda dengan yang dimaksudkan oleh Allah sendiri, termasuk Yesus. Ya, buktinya Yesus koreksi mereka. Dia katakan, kamu tidak bisa katakan kerajaan Allah itu ada di sini atau ada di situ, yang bisa ditunjuk-tunjuk. Lalu kemudian Yesus memberitahu orang Farisi, kerajaan Allah itu ada di tengah-tengah kamu. Yang tidak lain itu adalah pemimpinnya, yaitu Yesus Kristus, Rajanya sudah ada yang berbicara ngomong tentang mereka. Pribadi Yesus Kristus dengan segala karismanya. Kerajaan Allah itu sedang terrealisasi dalam diri Yesus dan dalam seluruh karya misi penyelamatannya. Nah, saya tidak tahu sejauh mana pada saat depan dengan apa yang saya ngomongin, karena apa yang saya utarakan ini adalah menyangkut teologi kerajaan Allah. Ya, teologi kerajaan Allah. Baiklah, saya juga masuk ke dalam kamu. Teologi of the Kingdom of God. Teologi kerajaan Allah. Baiklah, kita semua tahu bahwa salah satu pokok iman kita adalah Yesus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Atau lebih sederhana, Yesus adalah Allah yang datang ke dunia. Allah yang datang ke dunia dan mengambil rupa manusia. Lalu pertanyaannya, untuk apa Allah datang ke dalam dunia melalui Yesus? Jawabannya, Dia datang untuk selamatkan dunia dan semua manusia di dalamnya.
segala sesuatu. Titik. Kita semua setuju dan percaya poin ini. Dan itulah salah satu pokoknya kita. Yesus diutus untuk selamatkan dunia ini dan semua bangsa manusia di dalamnya. Kita semua sepakat dengan hal ini. Kita percaya dan hal ini telah menjadi iman kita. Tapi pertanyaannya, bagaimana caranya Yesus selamatkan dunia ini dan semua manusia di dalamnya? Saudara-saudara sekalian, Yesus selamatkan manusia dan dunia ini dengan memakmurkan kerajaan Allah Bapanya. Yesus menyelamatkan dunia ini dengan memakmurkan dan berusaha menegakkan kerajaan Allah Bapanya. Itu sebabnya ketika tampil di depan umum untuk pertama kali di Galilea dalam Injil Markus, hal pertama yang disampaikan Yesus adalah tema tentang kerajaan Allah. Dia bilang, bertobatlah, percayalah kepada Injil, karena kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dari dosa dan kejahatan, percayalah kepada kabar gembira, dan kabar gembira itu isinya tentang kerajaan Allah. Injil, kabar gembira, isinya kerajaan Allah. Dia percayalah kepada kabar gembira, karena kerajaan Allah sudah dekat. Dan isi dari kabar gembira itu yang dibawa Yesus itu adalah kerajaan Allah. Dalam pengajarannya di depan umum, Yesus sering katakan, dengan apakah aku akan selamatkan kerajaan Allah ini? Karena Allah sudah membiji sapi, karena Allah sudah selamatkan kerajaan Allah kalau kuatnya dan seterusnya. Jadi misi kedatangan Yesus ke dunia ini adalah untuk memakmurkan kerajaan Allah dan memanggil semua orang untuk bekerja sama supaya kerajaan Allah itu menjadi nyata di dunia seperti yang sudah menjadi nyata dan sudah terlaksana di dalam surga. Dan bila kerajaan Allah itu meliputi dunia kelihatan dan yang tidak kelihatan. Yang tidak kelihatan itu surga, dan yang kelihatan kita masih di dunia ini. Dan Yesus mau supaya kerajaan Allah di dunia harus ditegakkan, dan kalau boleh harus seperti yang sudah terlaksana di surga itu. Nah, itu sebabnya dalam doa kami Yesus menyuruh kita untuk berdoa. Pertama-tama, aku iman Bapa kami yang ada di surga. Berarti bos itu ada di surga dia. Lalu kemudian kita puji dia, dimuliakanlah nama, dimuliakan nama. Lalu sudah itu baru kita minta, datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di atas bumi kami ini seperti yang sudah terlaksana di surga. Dari bawah kami ini kita diberitahu bahwa sekali lagi kerajaan Allah di surga sudah terwujud. Tentang Allah cinta kasih sebagai hukum utama sudah terwujud di surga. Di surga tidak ada kejahatan, tidak ada hoaks, tidak ada kebohongan. Nah, semuanya tidak ada orang malas, semua rajin untuk Tuhan. Dan Yesus mau supaya kerajaan Allah yang sama seperti yang di surga, yang ideal di surga ini juga harus terwujud dan menjadi nyata di dunia ini. Di dalam kerajaan Allah yang sudah nyata di surga ini, Allah menjadi raja, Allah menjadi pemiliknya, Dia adalah Tuhan dan penguasanya. Dan sekali lagi hukum satu-satunya adalah cinta kasih. Di dalam kerajaan yang sudah nyata di surga itu, sekali lagi tidak ada kejahatan. Nah, supaya kerajaan Allah itu juga menjadi nyata di dunia ini, dan Allah harus sungguh menjadi raja di dalam dunia, maka hukum satu-satunya yang harus dihidupi dan menjadi tuntutan bagi seluruh kehidupan keladanya adalah cinta kasih. Cinta kepada Allah sebagai Tuhan seluruh kehidupan, dan cinta kepada sesama manusia sebagai saudara di dalam nama saudara yang satu dan sama. Kalau di dunia ini hanya ada cinta kasih, tidak ada kejahatan, tidak ada dosa, maka manusia akan selamat dan bahagia, dan pada saat itu kerajaan Allah menjadi nyata. Saudara-saudari sekalian yang terkasih dalam Kristus, baca Injil hari ini
berbicara tentang kerajaan Allah yang idealnya demikian. Sebab Yesus mengajar orang banyak tentang kerajaan Allah. Orang Farisi dan ahli Taurat tanya Yesus, "Guru, kapan kerajaan Allah itu datang kepada kita?" Lalu Yesus katakan, "Kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Kerajaan Allah tidak bisa dikatakan ada di sini atau ada di sana dan seterusnya. Tapi Dia sudah ada di antara kami," kata Yesus. Nah, apa yang dimaksudkan Yesus ini dengan berkata demikian? Maksudnya adalah bahwa kerajaan Allah itu sudah ada dan hadir dalam diri Yesus sendiri, dalam kata-kata dan perbuatan Yesus, dalam kasih Yesus pada orang-orang sakit yang disembuhkan, dalam setiap kritikan Yesus terhadap dosa pribadi maupun dosa-dosa sosial pada zaman itu, seperti ketidakadilan struktural bidang agama, ekonomi, kekacauan hukum, dan sistem politik teokratis bangsa Israel pada masa itu yang pelaksanaannya sangat tidak adil. Dalam setiap tindakan Yesus untuk membela orang miskin dan tertindas, seperti para janda pada zamannya, semua tindakan dan perbuatan baik Yesus ini adalah kabar gembira, evangelium tentang kehadiran kerajaan Allah. Saudara-saudara terkasih dalam Kristus, hal ini juga merupakan inti misi kita semua, termasuk misi Gereja Allah sebagai satu organ dalam misi gereja. Inti misi gereja adalah bahwa atas nama Yesus kita berusaha merealisasikan kerajaan Allah di dunia dan pastikan dan tegakkan pelaksanaannya dengan banyak berbuat baik dan kasih. Kita harus rajin dan disiplin diri tinggi. Kalau kita rajin, ya kerajaan Allah itu sudah nyata. Kalau kita malas, kerajaan Allah semakin jauh dari kita dan semakin kabur. Jadi inti misi kita sebagai gereja adalah memastikan tegaknya kerajaan Allah di dunia ini dengan berbela rasa dengan sesama yang menderita, termasuk mereka yang ditimpa bencana alam, membela mereka yang ditindas dan menjadi korban pembangunan tidak adil seperti proyek geothermal yang dipasarkan di Flores, yang jelas-jelas ada dampak negatif dipasarkan oleh orang kaya keuntungan pribadi mereka. Juga kerajaan Allah itu nyata ketika kita mengutuk kejahatan-kejahatan dalam berbagai bentuknya, seperti korupsi publik, ketidakadilan sosial, ketidakadilan ketidakadilan bebas dan yang hanya menguntung sedikit orang kaya dan memiskinkan banyak orang. Kerajaan Allah itu hadir ketika kita menuntut pembangunan yang tidak demokratis dan masa depan Allah. Akan tetapi saudara-saudara sekalian, dalam rangka misi penegakan kerajaan Allah ini, ya kita harus rela menderita seperti Yesus sendiri. Kritik kenabian selalu tidak gampang, butuh nyali. Karena kita akan terima risiko benci dan tidak disukai. Saya sendiri alami banyak hal. Saya jadi dulu. Itu sebabnya dalam minggu hari ini tidak hanya di sini tapi juga di sana. Tetapi malam pertama kami boleh saya kami bupati dan dalam rangka ikut silakan dapat dalam Manggarai Barat dan dari Bupati Manggarai Barat. Boleh catat di sana. Kalau saudara ramah terima cerita di luar. Dalam rangka advokasi masyarakat dalam tambangan yang Polres tahun 2009 sampai 2011 itu, kita kerja bahwa Bupati katanya catat nama pasal-pasal yang melarang pemerintah. Silakan catat. Manggarai Barat Polres itu bukan milik Bupati. Itu sebabnya dalam minggu hari ini, setelah
setelah Yesus katakan bahwa kerajaan Allah sedang ditegakkan di dunia ini oleh perbuatan-perbuatan baiknya, Yesus katakan lagi kepada orang Farisi, "Dia adalah rangka menegakkan kerajaan Allah di tengahmu. Aku akan menanggung banyak penderitaan yang ditolak oleh orang-orang dalam ini." Demikian juga kita. Misi kabar gembira untuk menegakkan kerajaan Allah pasti akan membawa pada tantangan kita. Tapi sebelum kita kritik dan kutuk orang lain untuk menegakkan kerajaan Allah, kita sendiri juga harus baik, jujur, adil, dan penuh kasih. Kalau tidak, orang akan katakan kita munafik, hipokrit. Tolatan yang terbaik selalu preach what you practice. Korbankan apa yang kau praktekkan. Dan tujuannya supaya manusia alami kerajaan Allah itu tidak hanya tunggu setelah kita masuk surga, tapi sudah harus dimulai di dunia ini. Minta maaf, pada 1 November awal bulan ini kita rayakan pesta Sembahyang Kudus yang sengaja dirayakan gereja menjelang akhir tahun ini. Seharusnya kita menjadi orang kudus bukan hanya tunggu setelah kita masuk surga, tetapi usaha menjadi orang kudus seharusnya sudah dimulai selama di dunia ini, dengan berusaha merealisasikan kerajaan Allah di dunia ini, mulai dari individu kita, mulai dari komunitas sekali, mulai di SDK dan di masyarakat seluruhnya. Sehingga dengan demikian kerajaan Allah itu harus